Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas biografi Kiai Haji Musyli Mbah Soim, pendiri Pondok Pesantren Raudlatul Talibin dan Madrasah Miftahul Huda Tanggir, Tuban, Jawa Timur. Kiai Haji Musyli, dengan nama kecil Soim, lahir di Desa Mojo, yang lebih dikenal dengan sebutan Jambangan, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Tepatnya, pada tanggal 17 Ramadan 1343 H, 1921 M, dari pasangan Kiai Haji Abdul Karim dan Ni Muisah putri Kiai Haji Murtado Kuncen Padangan Bojonegoro bin K. Syihabuddin bin K. Anom bin Kiai Haji Abdul Jabar Ngelirip Jojogan menantu Mbah Sambu Gresik, cucu Sunan Ampel bin Pangeran Benowo bin Sultan Panjang, menantu Raden Fatah Demak. Beliau dibesarkan dalam keluarga sederhana dan dalam lingkungan yang bersahaja, yaitu lingkungan santri yang jauh dari keramaian kota serta tidak adanya alat komunikasi seperti sekarang ini, dan tidak ada komunikasi dengan wilayah lain dikarenakan terputusnya akses lalu lintas ke wilayah utara, dengan adanya aliran Sungai Kening. Sehingga, pada umumnya orang yang tinggal di daerah itu jika ingin bepergian ke daerah lain harus berjalan kaki sampai ke stasiun kereta api, dan tidak adanya alat transportasi, maka jalan kaki menjadi alternatif. Masa kecil Kiai Haji Musyli seperti halnya anak kecil lainnya. Beliau senang bermain dengan teman sebaya. Beliau, sejak kecil memiliki kelebihan yang membedakan dirinya dengan teman-teman sebaya, yaitu sifat sabar, tenang, selalu mengalah, tidak sombong, dan tidak keras. Sifat-sifat beliau yang selalu tawadu dan sopan santun kepada siapapun gelar sang penyabar dan peramah. Sejak usia 10 tahun, Mbah Soim kecil sudah merantau untuk menuntut ilmu. Mesantren pertama beliau berguru kepada Kiai Haji Syarbini Lengkong Lajo Lor Singgahan Tuban. Kemudian dilanjutkan ke pesantren Sarang Rembang, Jawa Tengah, di bawah asuhan Kiai Haji Syuaib dan Kiai Haji Zubair Dahlan untuk memperdalam ilmu alat. Lalu ke pesantren Lasem Rembang Jateng, untuk belajar ilmu fiqh dan hadis pada Kiai Haji Kolil dan Masung. Setelah itu, Mbah Soim melanjutkan pengembaraannya di pesantren Kendala Bojonegoro di bawah asuhan Kiai Haji Abu Zarrin dan pondok pesantren Jampes Kediri, di bawah asuhan Kiai Haji Ihsan Dahlan. Di dua pesantren inilah, Mbah Soim mendapatkan kepercayaan dari pengasuh untuk menjadi tenaga pengajar. Menikah dan mendirikan pondok pesantren Tanggir. Mbah Soim menikah dengan Nyai Masylicah binti H. Abdurrahman pada hari Jumat tanggal 22 September tahun 1947 M. Setelah menikah Mbah Soim tinggal di desa Tanggir. Kemudian, pada tahun 1950 M beliau mendirikan pondok pesantren Raudlatul Talibin dan Madrasah Miftahul Huda pada tahun 1951 M. Pada tahun 1954 M beliau menunaikan ibadah haji. Dari pernikahan Kiai Haji Musyli dengan Nyai Maslicah, beliau dikaruniai 6 putra dan 1 putri di bawah ini. 1. Kiai Haji Munawiruddin almarhum. 2. Ni Haj Khadijah Munawaroh. 3. K. Ali Masud almarhum. 4. Agus Ali Ridwan. 5. Agus Lukman Hakim. 6. Kiai Haji Abu Mansur. 7. Agus Misbecul Munir. Kepribadian dan pengabdian Kiai Haji Musyli. Kiai Haji Musyli adalah seorang yang penyabar dan ramah kepada siapapun, termasuk pada santri-santrinya. Apapun yang diminta santrinya selalu dituruti dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu tidak mustahil bila santrinya pun semakin lama semakin banyak. Akhirnya pada tahun 1951 M, beliau mendirikan pendidikan ala madrasah di Tanggir dan pada saat itu masih menggunakan serambi masjid dan rumah-rumah warga sekitar yang ikhlas dijadikan tempat belajar mengajar. Keadaan yang demikian terpaksa dilakukan karena belum memiliki gedung madrasah. Hingga pada tahun 1960 M baru mendirikan 2 gedung madrasah untuk putra dan putri. Meski bangunannya sangat sederhana, pendidikan pada saat itu baru memiliki 2 tingkatan, yakni ibtidaiyah dan sanawiyah. Akan tetapi karena banyaknya tuntutan para santri yang merasa belum puas untuk menyelami lautan hikmah, maka pada
Tahun 1970 beliau baru mendirikan tingkat aliyah. Kiai Haji Muchli menghabiskan waktunya untuk mendidik santri dari pagi hingga malam, hanya berhenti beberapa jam saja untuk melaksanakan salat. Yang paling menarik dari beliau, Kiai Haji Muchli mempunyai jadwal khusus untuk memberikan pengajian kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari kepada bapak mertuanya H. Abdurrahman. Kedua paman beliau, H. Munim dan H. Syafi'i, beserta sesepuh desa Tanggir dan sekitarnya, yang dilaksanakan setiap hari Jumat, mulai jam 8 sampai jam 10 pagi dan malam Selasa setelah maghrib sampai Isya. Menjelang wafat, begitu istiqomahnya beliau dalam menjalani aktivitas tersebut. Bahkan di usia yang senja pun Kiai Haji Muchli masih aktif memberikan perhatian, pendidikan serta pengajian kepada santri-santrinya. Waktu itu beliau sudah mulai sakit sampai dokter menyarankan beliau untuk istirahat. Akan tetapi beliau masih tetap mengisi pengajian kepada santri-santrinya. Setelah selesai mengaji di serambi masjid, kemudian menemui tamu yang bersilaturahmi dan berkumpul dengan keluarga di ruang tengah dalam, dan di saat hendak mengambil air wudhu, beliau jatuh tidak sadarkan diri. Hingga pada akhirnya, tepat pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 10 Februari tahun 1985 Masehi, 20 Jumadil Ula 1405 H, jam 12 malam, Kiai Haji Muchli yang penyabar dipanggil untuk menghadap Allah SWT, tepat pada usia 64 tahun. Dan ribuan penziarah datang mendoakan dan menghantarkan sampai ke pemakaman yang berada di dekat Masjid Pondok Pesantren Rautlatul Talibin Tanggir. Demikian sekilas tentang biografi atau riwayat hidup Romo Kiai Haji Muchli Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Rautlatul Talibin dan pendiri Madrasah Miftahul Huda Tanggir Singgahan Tuban, Jawa Timur. Semoga mendapat ridho Allah SWT dan menjadi uswah hasanah bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.